Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua tentang masih masalah ilmu ekonomi, tapi kita langsung ke biaya peluang. Biaya peluang di sini biaya yang timbul karena harus ada unsur pengorbanan individu dalam menentukan suatu pilihan terbaik atas berbagai alternatif pilihan lain. Jadi kesimpulannya biaya peluang itu adalah biaya yang sebuah pilihan di mana yang satunya yang harus ditinggalkan atau dikorbankan. Kemudian biaya peluang bagi tenaga kerja adalah suatu nilai kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang atau jasa yang harus dikorbankan karena memilih memproduksi barang atau jasa lain. Kita lanjutkan, yaitu skala prioritas kebutuhan adalah urutan kebutuhan yang disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Cara membuat skala prioritas kebutuhan, yang pertama kita harus menulis semua kebutuhan kita. Yang kedua, menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang ketiga, membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Kemudian yang keempat, memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Yang kelima adalah memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini tentang kebutuhan atau pengelompokan kebutuhan. Kebutuhan di sini berdasarkan intensitas kegunaannya terbagi menjadi 3, primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi, contohnya makanan, minuman, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan sekunder adalah muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi, contohnya kulkas, lemari, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan di mana di sini muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, contohnya barang-barang mewah. Kemudian menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan di sini dibagi menjadi 3, sekarang, yang akan datang, dan tidak terduga. Kebutuhan sekarang berarti kebutuhan yang harus terpenuhi sekarang. Contohnya kalau orang sakit, situ harus berobat. Kemudian kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang bisa ditunda untuk di masa yang akan datang. Contohnya menabung. Kemudian kebutuhan tidak terduga adalah kebutuhan yang sewaktu-waktu terjadi. Biasanya kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tidak diinginkan. Kemudian menurut sifatnya kebutuhan dibagi menjadi 2, jasmani dan rohani. Jasmani contohnya kebutuhan olahraga, ya, makanan juga ya termasuk. Kemudian rohani adalah kebutuhan yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakannya, contohnya kalau kita beribadah, rekreasi. Kemudian menurut subjek yang membutuhkannya, kebutuhan dibagi menjadi 2, individu dan sosial. Selanjutnya yaitu tentang pengelompokan alat pemuas kebutuhan. Menurut intensitas kegunaannya, barang dibagi menjadi 3, barang ekonomi, barang bebas, barang elit. Barang ekonomi adalah barang untuk memenuhi kebutuhannya dibutuhkan pengorbanan. Barang yang bebas adalah barang yang untuk memenuhi kebutuhannya tidak memerlukan pengorbanan. Banyak sekali contohnya di sini, sinar matahari, air laut, dan lain sebagainya. Barang elit. Kalau barang elit adalah barang yang jumlahnya berlebihan sehingga akan menimbulkan bencana, contohnya banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Kemudian menurut cara pemakaiannya, barang dibagi menjadi 2, barang konsumsi, barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang harus memenuhi proses produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Barang produksi adalah barang konsumsi adalah barang yang siap dipakai. Barang produksi adalah barang yang harus memenuhi proses produksi. Kemudian menurut cara pembuatannya, barang terbagi menjadi 3, barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi.
Kemudian menurut bentuknya barang dibagi menjadi dua, barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret adalah barang yang tidak kelihatan, barang yang nyata. Kemudian barang abstrak adalah barang yang tidak kelihatan bentuknya. Kemudian menurut hubungannya dengan barang lain, barang terbagi menjadi dua, substitusi, barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang bisa diganti ketika barang tersebut tidak ada. Barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi. Ketika barang yang satu tidak ada, maka yang satu harus ada. Artinya dua-duanya harus ada. Demikian pertemuan yang kedua ini Ibu sampaikan. Mohon nanti belajar di rumah, evaluasi nanti akan Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.